Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Akhwati fillah, ummahat, saudari-saudari semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar antunna semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam setiap amal ibadah yang antunna lakukan. Akhwati fillah, kita masih bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di salah satu karya beliau yang fenomenal, karya beliau yang banyak sekali memberikan dampak kepada para sekalian penuntut ilmu dan juga terkhusus memberikan dampak yang besar kepada para penghafal Al-Quran. Sebuah risalah ringkas, sebuah kitab yang beliau karang, yang beliau tulis untuk memberikan kepada kita semua pencerahan tentang bagaimana seharusnya oleh seorang penghafal Al-Quran, orang-orang yang mengambil bagian dari Al-Quran, entah itu pengajarnya, pembelajar, ataupun yang lain semuanya. Akhwati fiddin, azinallahu iyyakum, kita masih di dalam adab, di antara adab-adab para penghafal Quran, sebuah bab yang khusus beliau tuliskan untuk menjelaskan tentang bagaimana seharusnya para penghafal Quran, orang-orang yang mengambil bagian dari Al-Quran ini bersikap. Sikap mereka-mereka ini haruslah lebih berbeda dibandingkan orang-orang awam yang tidak mengambil bagian dari Al-Quran. Kalau bab-bab sebelum ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang adab-adab para penuntut ilmu secara umum, maka pada bab ini beliau menjelaskan khusus untuk para penghafal Al-Quran, orang-orang yang memikul Al-Quran di pundaknya, orang-orang yang dikenal sebagai mereka-mereka yang menuntut ilmu Al-Quran, penghafalnya, pembelajarnya, pengajarnya, orang-orang yang ikut tergabung di dalam halaqah-halaqah Al-Quran. Beliau ingin menjelaskan bahwa kehidupan seorang penghafal Quran harus berbeda dibandingkan kehidupan orang-orang yang tidak mengambil bagian dari Al-Quran. Mengapa demikian? Alasannya adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan amanah kemuliaan kepada para penghafal Quran ini, maka mereka harus menjaga kemuliaan Al-Quran tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengambil bagian dari Al-Quran, ya, mereka hanya dituntut untuk melaksanakan amal-amal saleh, berlaku dengan akhlak-akhlak karim, akhlak-akhlak yang mulia, tanpa diwajibkan untuk menjadi berbeda. Sedangkan para penghafal Quran, dia dituntut untuk menjadi pembeda di tengah-tengah masyarakat. Di tengah orang-orang awam, dia harus menjadi pembawa panji-panji Islam, yang menjadi suri tauladan di tengah-tengah masyarakat. Ini yang ingin beliau angkat pada bab yang sudah kita mulai pertemuannya pada majlis-majlis kita yang lalu. Pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan mengambil, ya, satu adab lagi atau satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang penghafal Quran, orang-orang yang mengambil bagian dari Al-Quran. Kita berikan judul dari pembahasan ini dengan judul Hidup dari Al-Quran. Yang kita inginkan dari judul ini adalah bagaimana Islam dan syariat ini melihat dan memandang status seorang penghafal Quran, seorang pembelajar Al-Quran, orang yang mengambil bagian dari Al-Quran. Apakah syariat membolehkan mereka hidup mengambil upah, kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai profesi? Ini yang ingin kita angkat pada pembahasan kali ini. Dan ini pula yang Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tuliskan dalam kitab beliau ini. Beliau menyebutkan fasal tentang pentingnya menjaga diri dari menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian, sebagai bahan untuk hidup. Berbeda maknanya kalau kita berikan judul Hidup dengan Al-Quran. Artinya kita berdampingan dengan Al-Quran dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Sedangkan hidup dari Al-Quran adalah sebuah diksi yang kita gunakan untuk
menggambarkan bahwa ada sebagian kaum, ada sebagian orang yang menjadikan Al-Quran sebagai profesi dan mata pencaharian. Bagaimana syariat melihat fenomena ini? Apakah mereka melarang secara mutlak ataukah mereka membolehkan secara mutlak? Insya Allah Ta'ala akan kita dapati dari pernyataan-pernyataan yang akan disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala. Yang perlu diperhatikan ahibati fillah, kita tidak sedang membahas tentang permasalahan hati atau keikhlasan. Kita sedang tidak membahas tentang sulitnya menjaga keikhlasan kalau menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian dan profesi bagi seseorang. Yang sedang kita bahas adalah tentang halal dan haramnya mengambil upah dari pengajaran Al-Quran ataupun dari Al-Quran. Sekarang mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang orang-orang yang hidup dari Al-Quran. Beliau mengatakan, qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala faslun, wa min ahammi ma yu'maru bihi, di antara perkara yang paling ditekankan untuk para penghafal Quran, para pembelajar Al-Quran, para pengajar Al-Quran, an yahdhara kullal hadar, hendaknya dia benar-benar berhati-hati, min ittikhadhil Qur'ani ma'isyatan yaktasibu biha. Berhati-hati dari apa? Berhati-hati dari menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian yang kemudian dia makan dari Al-Quran tersebut. Ini sebuah peringatan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala agar seorang penuntut ilmu, seorang pengajar Quran berhati-hati dari hal ini. Mengapa demikian? Kita akan lihat nukilan-nukilan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam perkara ini. Belum menyebutkan yang pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 428 dalam musnadnya di dalam jilid ketiga dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Syabil radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai teman dan hidup dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi wala tajfu anhu. Kalian harus punya kedekatan dengan Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Punya wirid yang rutin dengan Al-Quran. Iqra'u, bacalah Al-Quran, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah untuk senantiasa punya hubungan dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran. Wala ta'kulu bihi. Walaupun kalian punya kedekatan dengan Al-Quran, akan tapi hati-hati. Jangan sampai kalian menjadikan Al-Quran sebagai bahan makanan. Wala ta'kulu bihi, jangan kalian makan dengan Al-Quran. Wala tajfu anhu, dan jangan kalian tinggalkan Al-Quran. Ini sebuah sabda dari Rasulullah SAW menjelaskan tentang perintah sekaligus larangan. Kemudian beliau menceritakan tentang akibat dari larangan tersebut dan memberikan solusi dan perintah pula atas permasalahan yang timbul dari larangan tersebut. Mari kita lihat. Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Artinya kalian harus punya kedekatan dengan Al-Quran. Akan tetapi, wala ta'kulu bihi, dan jangan jadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian, dan jangan kalian jadikan Al-Quran sebagai objek untuk makan, untuk hidup. Wala tajfu anhu. Kalau sudah datang larangan dari hal tersebut, jangan kalian pergi meninggalkan Al-Quran. Manusia, ketika datang larangan yang melarang dia melakukan sesuatu, fitrahnya akan menolak, kemudian akan menjauh dari larangan tersebut sejauh-jauhnya. Kemudian Rasulullah SAW ketika melihat fitrah manusia yang demikian, Rasulullah SAW memberikan batasan dan larangan. Wala tajfu anhu, kata beliau SAW. Kalau ingin kehati-hatian, kalau ingin berhati-hati, jangan sampai menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian, sebagai profesi yang kalian mengambil makan darinya, kemudian kalian hidup dari Al-Quran. Wala tajfu anhu, tapi jangan sampai kalian bersikap jafa, bersikap kering, tidak membaca Al-Quran lagi, tidak punya kedekatan dengan Al-Quran lagi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala taghlu fihi,
dan jangan bersikap berlebihan dari dengan Al-Quran. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, maka kerjakan sesuai dengan apa yang datang. Jangan berlebihan. Kalau ada hal-hal yang haram, jangan melewati batas keharaman yang sudah diharamkan Al-Quran. Kalau ada hal-hal yang halal, jangan melewati batas-batas yang sudah dihalalkan oleh Al-Quran. Wala taghlu, jangan bersikap hulu dengan Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Ikhwatul iman, akhwati fillah, zainallahu wa iyyakum. Ini hadis memberikan kepada kita sebuah pernyataan penting dari Rasulullah SAW bahwa di dalamnya terdapat larangan untuk menjadikan Al-Quran sebagai objek untuk makan, objek mata pencaharian, yang menjadikan Al-Quran ini sebagai profesi, kemudian mengambil upah darinya. Ini larangan dari Rasulullah SAW. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala menukilkan lagi yang di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan juga diriwayatkan dari sahabat yang lain dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sabda dari Rasulullah SAW yang hampir senada dengan hadis yang barusan kita sampaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Punyalah kalian kedekatan dengan Al-Qur'an. Miliki wirid-wirid dengan Al-Qur'an. Min qabli an ya'tiya qaumun, sebelum datang satu kaum, ya'ti qaumun yuqimunahu iqamatal qadah, mereka melangsungkan atau menghidupkan Al-Qur'an, mendirikan Al-Qur'an, iqamatal qadahi yata'ajjalunahu, mereka memposisikan Al-Qur'an laksana anak panah, laksana busur panah yang kemudian ingin dilepas dengan segera. Yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu, mereka meminta, mengharapkan pahala, mengharapkan kebaikan dengan segera yang akan didapatkan dari Al-Quran. Wala yata'ajjalunahu, mereka tidak sabar dengan pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Hadis ini ahibati fillah merupakan sebuah peringatan lagi dari Rasulullah SAW bahwa nanti di akhir zaman, di zaman ketika mendekati hari kiamat, akan datang satu kaum yang memposisikan Al-Quran sebagai mata pencaharian, yang mereka mengharapkan imbalan dari Al-Quran tersebut, entah itu dari harta, ataupun kedudukan, ataupun kekaguman dari orang lain. Mereka mengharapkan pahala dan kebaikan dari Al-Quran ini di dunia, dan mereka tidak sabar mendapatkan pahala yang lebih hakiki kelak di akhirat. Yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu, mereka bersegera mengharapkan dengan cepat pahala kebaikan yang akan mereka dapatkan dari Al-Quran. Akhwati fid din, azanallahu wa iyyakum. Kita semua tahu bahwa Al-Quran ini akan membawa dan menjadikan seorang itu mulia, akan meninggikan derajat seorang hamba, sebagaimana dalil-dalil yang sudah pernah kita sebutkan, entah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ataupun sabda di Rasulullah SAW bahwasannya ada kaum yang kelak akan ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat dengan Al-Quran, dan ada pula kaum yang derajatnya akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Semuanya karena Al-Quran. Orang-orang ini disebutkan oleh Rasulullah SAW ini akan kelak mereka akan datang kaum yang punya sifat seperti ini. Mereka menginginkan kebaikan dari Al-Quran ini segera di dunia, dan mereka tidak peduli dengan kebaikan yang akan mereka dapatkan kelak di akhirat. Padahal pahala yang hakiki adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang abadi adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dari pahala yang besar, dari syafaat yang akan datang dari Al-Quran. Ini yang harusnya diharapkan oleh seorang muslim, seorang mukmin. Kan tapi akan datang satu kaum, akan datang orang-orang yang tidak mengharapkan pahala dari Allah di akhirat kelak, akan tapi yang mereka harapkan adalah pahala dan kebaikan yang segera mereka dapatkan di dunia. Mereka mengharapkan dari Al-Quran ini masalah-masalah keduniaan, entah dari harta, kemudian rasa kagum dari orang lain, pujian dari orang lain. Yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu, mereka ingin segera dapat kebaikan dari Al-Quran tersebut. Maka hati-hati. Ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW bahwa kaum ini akan datang, dan benar terjadi dan sudah terjadi
kelak akan kita dapatkan dari athar dan riwayat-riwayat yang akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang apa yang dimasukkan dengan yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Beliau mengatakan, ma'nahu, artinya yata'ajjaluna ajrahu imma bimal wa imma bisum'atin wa nahwiha. Mereka ingin menyegerakan mendapatkan kebaikan dari Al-Quran, mendapatkan balasan dari Al-Quran, mendapatkan imbalan dari Al-Quran, entah itu dengan harta ataupun dengan nama baik yang dikenang oleh masyarakat, dengan pujian, dengan kekaguman, dan lain sebagainya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menukilkan perkataan cerita dari Fudail bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan, dakhala rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masjidan. Falamma sallama al-imam qama rajulun fatala ayat min al-Qur'an. Thumma sa'al. Dahulu datang dan masuk dua orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam sebuah masjid. Setelah imam selesai salat, salam, qama rajulun, salah seorang dari mereka tegak, fatala ayatin minal Qur'an. Kemudian mereka membaca Al-Quran di tengah-tengah hadirin dan jamaah salat pada saat itu. Tsumma sa'al. Kemudian mereka, orang ini tadi, meminta bayaran dari Al-Quran yang sudah dia baca. Faqala ahaduhuma. Kemudian teman yang satu lagi mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ini menistirja, mengucapkan inna lillah, seakan-akan musibah datang dan runtuh. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar kata orang ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an, akan datang kelak kata beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kaum yang meminta-minta dengan Al-Qur'an. Faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tu. Barang siapa yang meminta-minta dengan Al-Quran, mempergunakan Al-Quran sebagai bahan untuk mendapatkan harta, mendapatkan keduniaan, fala tu'tu, maka jangan kalian berikan. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, walaupun yang perlu dicatat adalah asar ini isnadnya atau sanadnya munqati', tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi fokus kita adalah cerita yang disampaikan oleh Fudail bin Amr radhiyallahu taala anhu ini. Kita tidak menisbatkan cerita ini memang benar terjadi di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita bisa mengambil pelajaran bahwa beginilah gambaran dari orang-orang yang yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu, yang menjadikan Al-Quran ini sebagai objek untuk mendapatkan keduniaan, entah itu harta, posisi, jabatan, kekaguman, dan pujian. Nasallallahu salamat wal afiyah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa amma akhdhuhu al-ujrata ala ta'limil Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama'u fihi. Setelah kita mendapatkan dan melihat sabda-sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian athar dari para sahabat dan juga tabi'in dan para salafun salih tentang larangan mereka, kemudian peringatan mereka untuk menjadikan Al-Quran sebagai bahan untuk hidup dan menjadikan Al-Quran sebagai profesi utama yang kita makan darinya. Saat ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan hukum dari mengambil upah mengajarkan Al-Quran. Ikhwati fi din, azinallahu wa iyyakum. Para ulama, dan ini penting untuk dicatat, para ulama sepakat bahwa haram hukumnya dengan niat untuk mendapatkan harta di baliknya, bukan mengajar, tok membaca Al-Quran. Misal, membaca Al-Quran di acara, dan dengan itu dia mendapatkan harta dunia, maka para ulama ijma' mengatakan bahwa ini haram untuk dilakukan, dan harta yang didapatkan dari perbuatan tersebut adalah harta yang tidak berkah. Ini ijma' para ulama. Kalau ada satu orang yang menjadikan profesinya adalah sebagai pembaca Al-Quran, bukan pengajar Al-Quran, pengajar tajwid, tahsinul Quran, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, tok memang membaca saja, kemudian bacaan ini, dengan bacaan ini dia dibayar dan dia mematok harga untuk bacaan Al-Quran yang dia baca di acara-acara tersebut, maka para ulama mengatakan haram hukumnya untuk dilakukan. Ini ijma'.
Dari mana mereka berbeda pendapat? Ini yang akan disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Adapun kata beliau, mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an, bukan membaca Al-Qur'an. Pahami itu. Beda antara memang datang untuk sekedar membaca Quran saja dengan mengajarkan ilmu Al-Quran. Entah itu tajwid, tahsinul Quran, ada tafsirul Quran, dan lain sebagainya. Dan secara umumnya ilmu-ilmu syar'i, faqad ikhtalafa al-ulama'u fihi. Maka dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dengan pendapat yang kuat masing-masing. Mari kita lihat bagaimana bentuk perbedaan para ulama, dan mari kita lihat pula dalil-dalil dari setiap pendapat tersebut. Beliau rahimahullah taala menyampaikan dan menjelaskan. Bahkan Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, ini Imam Al-Khattabi rahimahullah taala, mana'a akhdhil ujrati alaihi an jama'atin min al-ulama. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah taala menukilkan dan menjelaskan bahwasannya ada di antara para salaf dan para ulama yang melarang mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran secara mutlak. Tidak ada syarat apapun. Pokoknya haram, terlarang untuk mengambil upah, walaupun sedikit, ketika mengajarkan Al-Quran. Di antara mereka yang berpendapat demikian ada Imam Zuhri dan juga Nu'man Abu Hanifah rahimahumullah. Kemudian beliau kembali melanjutkan, wa an jama'atin annahu yajuzu illam yashtarituhu. Yang pendapat pertama, terlarang secara mutlak, tidak ada celah diperbolehkannya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, entah itu tahsin atau tajwid. Pendapat yang pertama ini dipegang oleh salah satunya adalah Imam Zuhri dan juga Imam Abu Hanifah, salah seorang dari imam madhab yang empat. Kemudian pendapat yang kedua, yajuzu illam yashtarituh, boleh mengambil dari mengajarkan Al-Quran kalau tidak menjadikan itu sebagai poin utamanya. Kalau tidak dikasih, dia tidak mau mengajar. Kalau tidak disyaratkan, artinya dia mengajar saja, kemudian dia diberikan upah dari ajarannya tersebut, maka beberapa ulama, diantaranya Hasan al-Basri, kemudian Sya'bi, kemudian Muhammad bin Sirin, dikatakan para tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka membolehkan hal ini. Dengan syarat, tidak mensyaratkan untuk diberikan upah setelah dia mengajarkan Al-Quran. Mana pertama tadi apa? Melarang secara mutlak, tidak boleh. Ya, baik itu ada syarat atau tidak ada syarat, pokoknya tidak boleh. Pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan Zuhri. Dan ini pula yang tampaknya dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, yang dipilih oleh Imam An-Nawawi adalah mengarang secara mutlak karena dia memberikan alasan bahwa ini akan lebih menjaga keikhlasan dari seorang guru, dari seorang pengajar. Yang pendapat kedua tadi boleh dengan syarat dia tidak mensyaratkan mendapatkan upah dari mengajarnya tersebut. Ya, jadi kalau ada orang yang mengajar Quran kemudian mengatakan saya tidak akan mengajar kecuali kalau saya diberikan sekian sekian sekian, maka ini diharamkan oleh pendapat yang kedua. Kalau dia mengajar saja, kemudian entah diberi atau tidak, kalau diberi dia boleh diambil, kalau tidak ya sudah, dia tetap mengajar, maka ini adalah pendapat yang kedua. Kalau tidak mensyaratkan, kalau tidak disyaratkan, tidak ada patokan harga tertentu, maka ini diperbolehkan oleh pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, di antara yang memegang pendapat ketiga ini adalah misalnya Atha, kemudian Malik, ya, Imam Malik rahimahullah taala dan juga Asy-Syafi'i dan juga imam-imam yang lainnya. Mereka mengatakan ini pendapat ketiga, ila jawaziha in syaratahu wasta'jarahu ijaratan sahihah. Diperbolehkan dia mensyaratkan memberikan upah dari mengajarnya Al-Quran, mengajarnya ilmu Al-Quran kalau terjadi istijar ijaratan sahihah. Terjadi proses jual jasa. Dan jual jasa ini dipatok harga, pada pendapat yang ketiga ini diperbolehkan. Waqad ja'a bil jawaz. Maka diperbolehkan untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran walaupun dengan syarat. Artinya, saya akan ajar ini kan tapi saya harus diberikan sekian. Maka ini diperbolehkan oleh pendapat ketiga. Kita rangkum. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh secara mutlak. Ini pendapat Imam Zuhri dan Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, diperbolehkan
mengambil upah kalau tidak disyaratkan. Artinya, dan inilah pendapat Imam Malik dan juga Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan, wahtajja man mana'aha bihadits Ubadah bin Samit. Kita lihat dalil dari mereka-mereka yang melarang secara mutlak. Yani salah satunya adalah Imam Az-Zuhri dan juga Abu Hanifah. Apa dalil mereka melarang secara mutlak? Mari kita lihat. Yang mereka lakukan dan mereka jadikan sebagai dasar dan landasan dan dalil untuk melarang secara mutlak mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran adalah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau allama rajulan min ahli suffah Al-Quran fa ahda lahu qusan. Bahwasanya Abdullah bin Ubadah bin Samit ini mengajarkan salah seorang dari penduduk Suffah, ahlu Suffah, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal di kota Madinah. Kemudian mereka tinggal di Masjid Nabawi, di bagian-bagian belakang Masjid Nabawi, ya, disediakan khusus tempat oleh Rasulullah sallallahu orang, ya, pernah mengajarkan satu orang dari ahlu Suffah, ya, Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, fa'ahda lahu qusan. Kemudian orang yang tadi diajarkan, muridnya tadi memberikan hadiah kepada Ubadah bin Samit sebuah kus. Kus itu adalah busur panah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika melihat kejadian ini, hadiah yang diberikan murid kepada Ubadah bin Samit ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ubadah bin Samit, in sarraka an tuta an tutawwaqa biha tuqan min nar faqbalha. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kejadian ini, beliau mengatakan, kalau kamu senang dan kamu memang gembira untuk dimasukkan ke dalam api neraka, maka silakan terima. Beliau memberikan sebuah ancaman bahwa, wahai Ubadah bin Samit, jangan terima. Jangan terima hadiah tadi. Jangan terima imbalan yang diberikan oleh murid tadi, yang engkau ajarkan tadi. Kalau memang kamu senang ngambilnya, ya silahkan. Tapi ingat, ada neraka kan. Ini hadis dijadikan dasar dan dijadikan dalil oleh orang-orang yang melarang secara mutlak mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Bahkan dalam diksi di sini fa'ahda, menghadiahkan. Dia tidak disyaratkan, tidak apa-apa. Tapi mutlak, pemberian apapun yang diberikan murid kepada guru setelah dia mengajarkan Al-Quran terlarang untuk diambil dengan dalil ini. Akan tetapi para ulama menjelaskan hadis ini, di antara Syekh Albani rahimahullah ta'ala, hadis ini adalah hadis yang dipermasalahkan dari segi kesahihannya. Ya. Dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa pendapat yang melarang secara mutlak adalah pendapat yang dimarjuhkan atau dilemahkan oleh sebagian besar para ulama. Mari kita lihat jawaban apa yang diberikan oleh orang-orang yang membolehkan. Wa ajabal mujawwizun min an hadithi Ubadah bijawabain. Orang-orang yang membolehkan ketika melihat pendapat yang melarang secara mutlak ini berdalil dengan hadis Ubadah bin Samit ini, mereka menjawab dengan dua jawaban. Yang pertama, anna fi isnadihi maqalan, bahwasanya dalam sanad dari hadis ini terdapat pembicaraan di kalangan para muhaditsin, diperbicarakan, diperbincangkan, apakah ini sahih ataukah ini dhaif, apakah fulan ini dari segi sanad ini bisa diterima atau tidak, apakah ini terpercaya, artinya jadi perbincangan, ya, ada yang sahihkan, ada yang hasankan, ada yang dhaifkan. Terdapat pembicaraan di kalangan para ulama terhadap sanad dari hadis Ubadah bin Samit. Ini pertama, jawabannya. Kalau hadis ini dipermasalahkan, maka dia tidak layak untuk dijadikan pegangan dan dasar serta dalil untuk membangun sebuah pendapat. Ini kalangan yang dijawab oleh para orang-orang yang membolehkan mengambil upah dari mengajar Quran. Jawaban kedua, mereka katakan annahu kana tabarra bi ta'limihi falam yastahiqa syai'a. Jawaban kedua, taruhlah hadisnya sahih. Hadis Ubadah bin Samit ini valid datangnya dari Rasulullah SAW. Taruhlah demikian. Kenapa hadis ini terlarang? Lihat, karena kenapa Ubadah bin Samit ini dilarang oleh Rasulullah SAW mengambil hadiah yang diberikan oleh murid tadi? Annahu kana tabarra'a bi ta'limihi falam yastahiqqa syai'a. Kenapa demikian? Karena Ubadah bin Samit ini di awalnya dia menjadi sukarelawan, mensedekahkan dirinya untuk mengajarkan ahlu sufah tadi. Artinya sudah, sini saya ajarkan, ya, ini sebagai bentuk berbuat baik saya, maka dia tidak memiliki hak sedikit pun dari apa yang dia sedekahkan. Sederhananya demikian, sederhananya begini. Orang yang bersedekah dengan sedekah-sedekah sunnah, maka dia tidak layak untuk mengambil upah dan imbalan dari sedekahnya. Dan sangat lucu rasanya ketika ada orang yang bersedekah, berinfak, kemudian dia mengharapkan kembali mendapatkan imbalan dari sedekah yang sudah dia keluarkan.
Maka dijawab, ini salah satu alasannya. Oke, hadisnya sahih, hadisnya benar. Kalau anggap saja demikian, akan tetapi larangan untuk mengambil upah dan hadiah tadi dari Rasulullah SAW pada Ubadah bin Samit tadi adalah dikarenakan pada awalnya memang Abdullah bin Samit ini, Ubadah bin Samit ini mengajarkan Al-Quran tadi kepada Ahlus Suffah secara cuma-cuma, tabarru', bersedekah untuk mengajarkan Al-Quran kepada Ahlus Suffah tadi. Bukan memang khusus dijadikan guru, bukan dipekerjakan sebagai guru Quran, bukan bukan demikian. Maka karena dia awalnya cuma-cuma untuk mengajarkan, maka dia tidak memiliki hak sedikit pun. Thumma uhdiya ilaihi ala sabilil iwad. Kemudian Ubadah bin Samit ini diberikan hadiah sebagai bentuk imbalan dari apa yang dia lakukan. Ini tadi sebagaimana sudah kita jelaskan. Awalnya cuma-cuma, kemudian ada diberikan hadiah dalam sebagai bentuk imbalan dari Ahlus Suffah. Dari Ahlus Suffah tadi merasa punya hutang budi karena sudah mengajarkan, kemudian dia berikan sebagai bentuk imbalan dari hasil dia mengajarkan Quran. Maka karenanya terlarang. Bikhilafi man ya'qidu ma'ahu ijaratan qabla ta'lim. Ini yang mereka mereka katakan. Berbeda keadaannya ketika ada akad sebelumnya sebagai bentuk jual beli jasa dalam mengajarkan ilmu Quran. Wallahu a'lam. Ini dua jawaban yang diberikan oleh orang-orang yang membolehkan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, ya, dari mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang melarang secara mutlak mengambil upah dari Al-Quran. Baik, sampai sini kita selesai pasal yang ingin kita bahas. Pasal tentang bagaimana hukum hidup dari Al-Quran. Sekarang, mari kita berikan sedikit rangkuman dan penjelasan secara ringkasan. Hukum dari mengambil upah setelah mengajarkan Al-Quran. Pendapat yang terkuat adalah diperbolehkan mengambil upah dari Al-Quran selama tidak dipatok dan tidak disyaratkan. Inilah pendapat yang tadi disebutkan sebagai pendapat kedua, ya, ya pendapat Allah dan lain sebagainya. Ini adalah pendapat yang juga dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah taala, juga dikuatkan oleh Syekh Muslimin rahimahullah taala, dan juga para guru-guru kita yang lainnya. Artinya diperbolehkan untuk mengambil upah ketika tidak disyaratkan. Adapun pendapat ketiga, diberikan catatan pada pendapat ini bahwa boleh bahkan kalau disyaratkan, akan tetapi yang afdal, yang lebih baik adalah tidak mensyaratkan untuk menjaga keikhlasan. Orang-orang yang mengambil pendapat yang pertama, melarang secara mutlak, mereka juga berdalih untuk menjaga keikhlasan pada diri seorang guru. Ya, dari hal ini kita bisa dapatkan bahwasannya tidak mengapa mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Ingat, mengajarkan ilmu Quran, bukan mengambil upah dari membaca Al-Quran. Di munasabah, di acara-acara, ya memang sebagai qari, ya, terkadang sebagai qari, kemudian dia dibayar untuk memang membaca Quran saja, toh. Bukan ada kegiatan apa-apa, ya, itu terlarang secara mutlak. Kan tadi kalau mengajarkan Quran, terdapat perbedaan yang cukup cukup luas dari para ulama. Ya, pendapat yang kita pilih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan selama tidak mensyaratkan untuk diberikan imbalan atau tidak. Artinya, para pengajar Quran, ya hendaklah mengajar dengan setulus mungkin, seikhlas mungkin. Kalau nanti ada diberikan imbalan, maka boleh untuk ambil hadiah atau imbalan tersebut. Bagaimana kalau orang tua orang mematok untuk matok ini? Terdapat pendapat yang menguat, yang memegang pendapat tersebut. Diperbolehkan memberikan syarat. Ya, kalau mau saya ngajar, saya harus diberikan sekian dan sekian, sekian dan sekian. Para ulama ketika menjelaskan hal ini, mereka juga mengangkat pembahasan tentang wara, tentang menjaga diri dari ketidakikhlasan. Pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup sensitif, ya, karena pada asalnya tidak boleh memperjualbelikan ibadah-ibadah. Tidak boleh mengambil upah dari ibadah yang dilakukan. Karena terdapat larangan, ya, ketika ada eh, ibadah-ibadah yang dilakukan untuk diri sendiri, kemudian mengambil upah darinya. Akan tapi kalau ibadah-ibadah yang punya dampak untuk orang lain, seperti ta'limul Quran, ta'lim ulumuddin, mengajarkan ilmu agama yang punya dampak untuk orang lain, maka sebagian para ulama membolehkan untuk mengambil upah dari hal tersebut. Kesimpulannya, hidup dari Al-Quran saja, bukan dari mengajarkan Al-Quran, adalah terlarang. Sedangkan hidup
kemudian mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, pada pendapat yang terkuat diperbolehkan selama tidak mensyaratkan hal tersebut. Ini juga pembahasan ini juga harusnya menjadi perhatian besar bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk memberikan dan memfokuskan orang-orang yang punya kapabilitas, yang punya kapasitas dalam ilmu Quran khususnya, ataupun para orang-orang yang punya kapasitas di bidang ilmu syar'i untuk bisa fokus sehingga mereka diberikan gaji secara umum, secara rutin seperti qudhat, hakim dan sebagainya di zaman Rasulullah SAW mereka diberikan gaji dari Baitul Mal, ya. Kalau ada orang-orang yang punya kelebihan maka bantu hal tersebut sehingga bisa fokus untuk mengajarkan ilmu Quran kepada anak-anak dan juga kaum muslimin. Mungkin sekian pembahasan yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kali ini. Pembahasan ini sebenarnya masih butuh untuk kita kaji secara dalam, terutama akan banyak kasus-kasus yang kita dapatkan di kehidupan nyata yang butuh untuk didudukkan, ya, butuh untuk didudukkan. Misalnya ada orang yang memang fokusnya mengajar saja, kemudian dia tidak bisa mengambil kerjaan yang lainnya untuk menjadikan nafkah intinya, maka ini butuh didudukkan, dibahas lagi. Nanti silahkan kalau tidak ada pertanyaan disampaikan kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita di tempat antum berada. Adapun hukumnya secara syar'i sebagaimana yang sudah kita jelaskan, hukumnya secara fikih sudah kita jelaskan. Ya, apa ijma yang disepakati para ulama akan keharamannya, mana yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Semoga hal ini bisa menambah wawasan kita, kemudian wawasan ini bisa menimbulkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan amal saleh. Ingat, yang sedang kita bahas ini adalah adab para penghafal Quran. Dan sudah kita jelaskan bahwasannya pembicaraan tentang adab para penghafal Quran ini, kita sedang berbicara tentang sikap dan akhlak yang lebih tinggi dibandingkan sekedar bersikap mulia saja. Kalau orang-orang awam diperintahkan untuk jaga diri dari hal-hal yang haram, maka para penghafal Quran, orang-orang yang alim, maka dia diperintahkan untuk jaga diri dari hal-hal yang makruh sekali. Bahkan hal-hal yang mubah yang dapat melahirkan seorang, maka dia dilarang untuk mendekati hal-hal tersebut. Kita sedang berbicara tentang orang-orang yang harusnya menjadi pembeda. Maka dalam hal ini, kalau ingin menjadi pembeda dan selamat hati dan juga jiwanya, maka tentu saja yang paling selamat adalah tidak mengambil sedikit pun upah dari Al-Quran, dari membaca Al-Quran, ataupun dari mengajarkan Al-Quran. Ini yang paling selamat. Selamat untuk hati dan sebagainya. Akan tetapi, sebagaimana yang kita ketahui, zaman sekarang ini ada orang-orang yang fokus belajar, fokus mengajar Al-Quran, sehingga mereka tidak bisa mencari pekerjaan yang lainnya. Karena kalau dia tinggalkan pekerjaan yang mengajar, maka tidak mengajarkan kaum muslimin misalnya. Maka hal yang seperti ini dia diperbolehkan untuk mengambil upah dari hasil mengajarnya. Dan tentu saja, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang lain, bahwasannya pendapatan yang paling terbaik adalah pendapatan dari Al-Quran. Ini bukan tadi yang sudah kita jelaskan, bukan bermakna mengambil upah dari Quran ini ada perbuatan yang rendah, kemudian hasil yang ringan atau tidak berkah. Tidak demikian. Ada sabda-sabda Rasulullah SAW yang lain yang menjelaskan bahwasannya upah terbaik yang diberikan seorang adalah upah yang diberikan setelah dia mengajarkan Al-Quran. Dan ini sebagai bentuk dan juga dalil yang menguatkan pula diperbolehkan yang mengambil upah, mengambil hasil dan imbalan dari mengajarkan ilmu Quran dengan tetap menjaga keikhlasan. Ingat, yang sedang kita bicarakan adalah adab para penghafal dan orang-orang yang mengambil bagian dari Al-Quran. Tujuannya yang harus kita pegang yang kita pegang erat adalah seorang penghafal Al-Quran harus yang menjadi pembeda, ya, benar-benar melakukan hal-hal yang di luar nalar, yang di luar kebiasaan orang-orang awam. Semoga hal ini yang tadi kita sebutkan dari hukum-hukumnya bisa menjadikan kita semakin bersikap yang terbaik. Kalau memang tadi pembahasan-pembahasan yang kita sebutkan ini sampai kepada antuna yang punya kelebihan, mungkin tergerak hatinya untuk memberikan perhatian lebih pada guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, yang ustaz-ustaz yang mengajarkan ilmu syar'i sehingga mereka bisa fokus mengajarkan umat, ataupun bisa mengetuk hati orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, para panti Quran, untuk bisa menjaga keikhlasannya, untuk bisa menjaga ketulusan hatinya dalam mengajar. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Terima kasih untuk sudah bisa belajar bersama. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kurangnya penjelasan yang kami sampaikan silahkan nanti ditanyakan kepada ustaz-ustaz guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita dengan ilmu bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kami cukupkan sesi materi pada pembahasan kali ini dengan sampai di sini saja. Insyaallah taala kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Dan kami mohon maaf tidak ada sesi dan jawab pada pertemuan kali ini dikarenakan beberapa tempat beberapa daerah sudah masuk waktu maghrib.
dan kami pun ada beberapa kegiatan yang harus kami selesaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi rahimahullah taala dan juga guru-guru kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh kaum muslimin, mengampuni guru-guru kita, mengampuni keluarga kita, terutama para pembicara yang sedang berbicara pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang tampak maupun tidak tampak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tuanya, keluarganya, istri dan anaknya. Semoga menjaga menjadikan ilmu yang dimiliki yaitu ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan seluruh ibu-ibu sekalian, saudari-saudari sekalian dengan pahala yang besar. Tetap fokus belajar, tetap semangat belajar, ya, sambil kita mempelajari adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang Al-Quran. Kita tetap fokus, tetap belajar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan balasan dari keikhlasan dan kefokusan kita dalam belajar dengan keistiqomah serta dan juga keikhlasan. Kami tutup dengan doa majelis. Kami juga berterima kasih kepada siapapun yang punya andil dari terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan luar biasa. Ustazahnya, musyrifahnya, dan semua yang punya andil di dalamnya. Kami tutup dengan kafatan ini. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.